penyembah manusia, silakan on cam, Bang. Ya ini udah on cam kan? Mana? Ya, silahkan. Enggak, ini kamu ini apa? Entah kamu ini memang dasarnya diajari bapakmu penipu atau gimana? Kamu kan selalu bawa-bawa Al-Hijr, sengaja kau mau giring para muslim awam. Al-Hijr kau buat tentang bahwa di situ dikatakan Muhammad gila. Bukan, kalau itu namanya sebentar. Saya jawab ya Pak ya. Bukan di situ. Kalau di situ kita mengajarkan bahwa apa yang kita survei ternyata semua rata-rata ya umat muslim itu nggak ngerti arti dari Al-Quran. Benar nggak? Kau nggak usah berkelit. Kamu kan sengaja ingin menggiring kan, memframing. Kamu nggak pernah meminta orang-orang itu coba dibaca itu dari sejak ayat awal, ayat 1. Mau baca ayat dari awal itu aja terjemahannya mereka nggak ngerti, mau baca dari awal. Itu semua tuduhan kaum kafir Quraisy. Iya, saya tahu, tapi poinnya di situ orang Islam membaca Quran dan tidak mengerti artinya. Terus kita mengolok-olok kan? Loh, siapa yang mengolok? Pak, jangan keluar dari sini, nanti Anda nggak bisa didengar. Oh, tidak fokus pada Markus yang 21 itu, Markus 3:21. Di situ nyata-nyata keluarga Yesus yang klaim Yesus itu gila. Itu di mana? Tenang, kalau nanti kita baca. Kamu menipu soalnya kau saya nggak pagi ya. Silakan. Silahkan. Ya, yang terang The Grid. Silah. Sebentar. Sabar dong. Ya. Udah terang ya? Terang. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada banyak sekali. Nah, saya mau tanya tentang kayu salib itu. Menurut Anda, apakah kayu salib itu suci? Apakah apakah kayu salib itu lambang suci? Jangan ketawa dong, tidak perlu ketawa dengan saya. Salib itu simbol pertobatan. Ya, simbol kemenangan. Ya, jadi kalau you bilang suci, apakah harus suci? Segala sesuatu yang suci itu apa sih suci itu? Jangan sampai sama seperti kamu Islam ya? Ya, Islam. Ya, kalau masjid suci enggak? Ya, suci. Kalau masuk dalam masjid menanggalkan kasut, sendal, sliper, itu suci. Kalau di gereja bisa kan nggak? Masuk aja pakai sandal itu, masuk aja. Iya, bisa nggak orang tuh berjima di dalam masjid? Oh, tidak bisa, tidak seperti gereja. Kalau di gereja boleh disko-disko, boleh cukur ini lagi. Kalau surga suci nggak? Oh, kalau surga tempatnya segala apa yang dilarang di dunia kita sudah boleh dapatkan di surga. Surga itulah kemenangan yang apa yang dilarang kita di dunia. Seperti jangan ngentot keledai, jangan cucuk-cucuk colok-colok keledai itu. Nah, itu tidak boleh. Saya tanya tentang pertanyaan saya itu. Suci nggak? Saya tanya kayu salib itu bagaimana? Surga itu suci atau tidak? Apakah yang kau artikan kayu salib itu yang kau gantung? Pertanyaan saya suci atau tidak? Apa yang surga? Suci? Surga. Jelas suci. Kalau neraka itu dilaknat, itu tempat kalian nanti itu kekal. Surga dan masjid mana yang lebih suci? Aduh, surga dan masjid mana yang lebih suci? Tanya malah bertanya gimana? Tadi kau bilang bahwa masjid itu tempat suci, tapi nggak bisa berjima. Sedangkan surgamu itu bisa berjima di dalam surga.
Mana yang lebih suci? Masjid atau surgamu? Masalahnya di gerejamu itu yang nggak suci. Orang boleh Saya tanya lagi, diskon. bisa nggak kamu nggak bisa berjima di masjid, tapi kau bisa berjima di surga? Enggak lah kau di Mana yang lebih suci? Salib itu apa? Aduh, parah ini kopat ini. Saya Loh, tanya salib. saya hanya tanya, mana yang lebih suci? Masjid atau surga? Aduh, kemana-mana kau ini kopat. Loh, Saya tadi kau tanya, bilang masjid itu suci. Kau jangan bingung. Tadi kau bilang bahwa nggak bisa berjima di dalam masjid. Sekarang di surga kau bisa berjima. Mana yang lebih suci, masjid atau yang namanya surga? Parah ini psikopat ini parah. Aduh, parah. Ditanya parah lain, sih, dijawab tanya. lain. Malah kita ditanyanya. Saya tanya tentang kayu salib. Loh, tadi saya udah jawab. Jadi apa maksudnya kau gantung di lehermu itu? Apa maksudnya? Itu kan tempatnya Tuhanmu disiksa, tempatnya Tuhanmu dipaku tangannya begini. Oh, sakit loh. Saya sudah jawab. Sekarang tinggal dirimu aja yang menyatakan mana yang lebih suci antara masjid dan surgamu. Karena surgamu bisa berjima, sedangkan masjidmu itu tidak bisa berjima. Mana yang lebih suci? Oke ya. Sayang, mana yang lebih suci surgamu? Lucu kali mulutmu kopat, jelek kali mulutmu. Loh, kau nggak bisa jawab. Oke, saya jawab ya. Kopat bodoh, kau dengar ini, buka kupingmu. Itu masjid, tempat ibadah. Begitu, suci. Buka terompa, buka sepatu, tidak seperti gerejamu. Kenapa kau nggak telanjang aja biar suci sekalian? Tutup mulutmu dulu, diam seperti kambing. Apakah baju itu nggak kotor? Iya, mulutmu jelek, diam dulu. Kenapa harus lepaskan sendal, sepatu? Kenapa nggak langsung telanjang aja sekalian masuk ke masjid? Iya, ini si Biar kembali suci. Saya kerjakan dia. Diam dulu. Kan itu cara berpikir yang salah. Jangan kau pikir bahwa di bajumu itu nggak ada kotoran. Sekalian aja kau telanjang masuk ke dalam masjid biar suci semuanya. Iya, sama di gerejamu. Di gerejamu kan ada cukur bulu kemaluan. Tadi kan saya udah bilang yang ajarkan cukur bulu kemaluan itu ajaranmu. Dibuka. Bukan ajaran saya. Nih, saya buktikan mencukur bulu kemaluan. Kenapa pendetamu cukur kemaluan? Sebentar, dalam gereja? saya ngasih tahu yang mencukur bulu kemaluan itu kalian nih ya. Kalian di gereja mau saya tunjukkan videonya, ya. Di gereja itu pendeta pegang PP-nya perempuan, dicukurnya PP perempuan punya bulu. Ini nggak malu, jijik kali kok kopat. Ajaran setan itu kopat. Disko lagi di gereja. Nih, saya nggak biasa bahasanya bahasa jorok gitu. Gila, Itu jorok, pemakan memang sampah ya. Iya, kau Nih. makan anjing. Ini kau Anjing itu pemakan makan tai. sampah nih ya. Jadi Anjing ini itu contoh. makan tai, Nih, kopat. kalau dibilang yang disuruh mencukur bulu kemaluan seperti ini ya. Sahih Bukhari 5439 ya. Ini fitrah ya, ada 5, yaitu yang pertama sunat, kemudian mencukur bulu jembi, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Kalian lihat kan ini? Fitrah sunnah itu mencukur bulu jembi.
mencabut bulu ketiak. Jadi bukan ajaran saya, ini ajaranmu. Ini ada buton 2727. Iya, halo pemuja manusia.